Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kelas 9, di sini bersama Bu Evi kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks pidato. Baik, sebelumnya kita akan kaitkan pembelajaran kita dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. Di sana dijelaskan Allah bisa saja membuat sebuah perumpamaan bahkan lebih kecil dari nyamuk sekalipun. Ya, perumpamaan di sini untuk orang-orang yang beriman, maka dia akan tahu petunjuk-petunjuk dari Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik di sini adalah orang-orang yang ketika diberi petunjuk itu tidak akan mengerti, tidak akan paham, dan orang-orang fasik di sini adalah orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi, dan orang-orang fasik itu tidak mengerti apa baik itu secara perbuatan maupun ucapan mereka. Seperti itu ya kaitannya. Baik, kita masuk pertama ke struktur teks pidato. Struktur teks pidato persuasif di sini sebenarnya seperti menyimpulkan teks pidato ya. Ada isi, ada pembuka, dan ada penutup. Namun di struktur ini lebih detail ya. Pertama, struktur teks pidato itu adalah pembuka. Pembuka di sini isinya permasalahan yang dibahas atau isu yang sedang dibahas oleh orator ya. Kemudian struktur teks pidato yang kedua adalah isi. Isi ini berupa pernyataan argumen, seperti itu. Dan yang ketiga dari struktur teks pidato persuasif adalah penutup. Penutup di sini isinya saran-saran, bisa juga berupa arahan atau ajakan dari orator, bisa juga berupa pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Begitu ya. Itu adalah struktur teks pidato persuasif. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari teks pidato persuasif. Unsur kebahasaannya yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif Ibu contohkan di sini yang mendapat imbuhan misalnya ya. Saya membaca buku. Membaca di situ adalah kalimat aktif. Gitu ya. Dan yang kedua adalah kosakata emotif. Kosakata emotif ini timbulnya dari perasaan, misalnya bahagia, sedih, itu namanya kosakata emotif. Nah, kemudian ada lagi di unsur kebahasaan teks pidato persuasif yang selanjutnya adalah kata tugas. Kata tugas di sini bisa berupa kata depan, bisa berupa kata sambung, bisa berupa kata seru, kata sandang, atau partikel. Partikel itu biasanya lah, kah, itu partikel ya. Nah, untuk selanjutnya unsur kebahasaan teks pidato yang keempat ya adalah kosakata bidang keilmuan. Misalnya Ibu Evi contohkan listrik, itu bidang keilmuannya fisika, begitu. Selanjutnya ada sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim masih ingat? Sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata, gitu ya. Nah, terakhir unsur kebahasaan dari teks pidato persuasif itu adanya kata benda konkret dan abstrak. Apa maksudnya? Kata benda konkret, kalau di buku kalian itu artinya kata benda yang ada bentuk fisiknya. Contohnya meja, kursi, itu yang ada bentuk fisiknya. Sedangkan kata benda yang abstrak itu yang tidak ada bentuk fisiknya, tapi dapat dirasakan. Misalnya keilmuan, ya. Kemudian kesedihan, harapan, itu adalah contoh dari kata benda abstrak. Begitu ya kelas 9. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita masuk ke contoh.
Nah, bagaimana, sudah paham tadi contoh yang dijelaskan? Sekian dari Ibu. Pertemuan yang akan datang kita bahas selanjutnya ya, materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.